kadang memeluk batu nisannya. Sementing patoke jangan dijabrol ya kan. Saking senenge ulama itu untuk golek barokah, patoke dijabrol arep nggo batu nisanku. Ya niki jenenge orang ngalap barokah tapi nyolong ya. Ya. Alhamdulillah di malam ini kita bisa meneruskan kajian Ahlussunnah wal Jamaah, karena di akhir zaman ini banyak umat Rasulullah SAW dibenturkan dengan ulama yang lain, sehingga banyak umat-umat Rasulullah yang membenci satu sama lain karena kedangkalan ilmu mereka masing-masing. Maka di malam hari ini kita akan bareng-bareng mengkaji kajian Ahlussunnah wal Jamaah terkait hukum qiraatul Quran lil mayyit, yaitu hukum membaca Al-Quran untuk si mayit. Kira-kira bacaan Al-Quran untuk si mayit sampaikah pahalanya kepada si mayit, apakah tidak? Maka di malam ini kita akan menelaah beberapa dalil-dalil yang membolehkan atau bisa dikatakan termasuk sunnah, di mana Imam Nawawi radhiyallahu anhu arda mengatakan yustahabbu ayyam kutha alal qabri ba'da dafn sa'ah, ya, disunahkan bagi siapapun yang takziah ikut mengantarkan si mayit sampai kuburnya, jangan pergi tetapi menunggu sejenak ba'da dafn. Setelah dikubur kita nunggu sejenak mendatangi kuburan tersebut, yad'u lil mayyit, mendoakan si mayit, wa yastaghfirullah, dan memintakan ampun kepada Allah untuk si mayit. Di situ para ulama bersepakat ya kan, bahwasanya disunahkan ya mendoakan si mayit. Nah, itu termasuk bagian dari sunnah min sunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yustahabbu aidan, dan disunahkan ayyaqra'a indahu syai' minal Qur'an, dan juga disunahkan di samping jenazah yang sudah masuk ke kubur untuk membaca mungkin ayat min ayatil Qur'an, atau mungkin wa in khatamul Qur'an kana afdal, ataupun membaca Al-Quran sampai khatam itu lebih afdal. Salah satu adat ulama-ulama di Hadramut Tarim di sana itu, kalau ada orang meninggal, sama seperti yang kami sampaikan dalam dalil ini, setelah mayit dikubur, para ulama dan kita itu waktu ikut melayat takziah tidak langsung bergegas pulang. Kita kumpul di situ, dibagi per orang itu satu juz. Bisa jadi mungkin satu waktu hadir itu bisa 3 kali khatam, karena orang banyak yang hadir. Dan di sana kalau orang meninggal itu yang ngelayat tidak cuma satu kelurahan, bisa jadi satu kecamatan, ya kan? Kumpul bareng, tidak ulama, tidak anunya, pokoknya sama. Kalau ada orang yang meninggal, orang soleh, mesti hampir satu kecamatan ikut mengiring sampai ke kuburan. Nah di situ mereka dibagikan per orang satu juz. Nah kalau satu kecamatan berapa kali khotam di situ? Nah di situ wa in khotamul Quran kana afdal, berarti membaca Al-Quran untuk si mayit itu afdal. Tetapi untuk masalah pahala ini khilaf. Kira-kira pahalanya sampai ke si mayit apakah enggak? Kalau membaca Al-Quran disanding yang orang mayit masuk kubur, yustahab, disunahkan. Tetapi masalah pahala bacaan Al-Quran itu sampai ke si mayit apakah tidak, itu khilaf, waqtalaful ulama. Ternyata para ulama berbeda pendapat fi wusuli sawabil qiraatil Quran. Berpendapat, ada yang mengatakan fal masyhur min madzhab Syafi'i wa jamaah annahu la yasil, ya kan. Menurut qaul masyhur dari para ulama yang mengikuti madzhab Syafi'i, ternyata pahala bacaan Al-Quran ini la yasil, tidak sampai si mayit. Berarti pahalanya tidak bisa disetorkan, dihadiahkan kepada si mayit. Itu menurut qaul masyhur. Wa dzaba Ahmad bin Hambal,
dari kalangan madhab Imam Hambali, wa jamaah minal ulama, dan golongan ulama-ulama Ibnu Ahmad bin Hambal, wa jamaah min ashabi Syafi'i, dan golongan ulama-ulamanya di madhab Syafi'i, ya. Di situ ila annahu yasil, mengatakan sampai. Intinya di situ khilaf antar ulama. Ada yang mengatakan pahala bacaan Quran untuk si mayit itu tidak sampai. Ada yang mengatakan pahala bacaan Quran untuk si mayit adalah sampai. Maka di situ katakan fal ikhtiyar ayyaqulal qari, setelah membaca Al-Qur'an itu salah satunya diajarkan membaca Allahumma ausil thawaba ma qara'na ila fulan bin fulan. Nah, setelah membaca Al-Qur'an di ausil thawaba. Nah, di situ khilaf antar ulama tentang masalah usulnya sampainya doanya pahala bacaan Al-Qur'an. Diperkuat lagi, ya. Dalam arti sampai ada dikisahkan Syekh Izzuddin bin Abdus Salam, ada yang mengatakan salah satu pengarang kitab Subulus Salam, ya, termasuk usul fikih. Itu beliau pernah berfatwa semasa hidupnya, mengatakan la yasilu ilal mayyit sawaba ma yaqra'u lahu, ya. Dikatakan beliau pernah berfatwa tidak sampai pahala bacaan Quran untuk si mayit, ya. Falama tufiya, setelah beliau wafat, ba'du ashabihi, ya, ra'ahu ba'du ashabihi, setelah Syekh Izzuddin bin Abdus Salam Tufi meninggal, ini sebagian murid-muridnya bermimpi ketemu beliau. Ada yang mengatakan temannya bermimpi. Faqala lahu, kemudian sahabat itu bertanya, innaka kunta taqulu innahu la yasilul mayyit sawaba ma yaqra'u wa yahdi ilaihi. Nah, beliau mengatakan, kau yang pernah mengatakan bahwasannya pahala bacaan Quran untuk si mayit tidak sampai. Okay. Terus fakaifal amr, terus sekarang bagaimana? Kau yang sudah meninggal merasakan tidak di situ? Beliau mengatakan langsung apa? Kuntu aqulu dzalik fi daritunya. Dulu aku memang berfatwa waktu ning donya bacaan pahala dari bacaan Al-Qur'an tidak sampai. Walan sekarang aku wis mati, faqad raja'tu anhu lama ra'aitu min karamillahi fi dzalik wa annahu yasilu ilaihi sawaba dzalik. Beliau mengatakan setelah ini aku hidup di alam akhirat, ternyata baca pahala bacaan dari ayat-ayat Al-Qur'an ternyata sampai kepada si mayit. Bahkan beberapa bulan yang lalu ada kisah nyata orang Kartosuro, ya kan, sampai dikatakan dia itu bahasanya mati suri, ya, ternyata ya kayak mengalami mati di situ. 12 jam tidak dikubur dan tidak bernafas di situ. Ternyata dalam 12 jam di situ dia itu dibawa oleh malaikat, diperlihatkan orang-orang ahli neraka, diperlihatkan orang-orang ahli surga, dia diperlihatkan itu. Nah, setelah itu dia ditunjukkan orang-orang yang ahli neraka itu ditanya, semuanya ditanya. Terus ketemu orang ahli surga ditanya juga. Terus orang ahli surga itu mengatakan, jangan lupa kamu selalu minta doa dari saudaramu, terutama bacaan-bacaan Al-Qur'an. Di situ akan bermanfaat karena aku sudah merasakan bacaan-bacaan ayat Al-Qur'an dari saudaraku itu ternyata pahala sampai ke saya. Itu orang itu langsung, ya Allah, ibarat kata ini orang ahli maksiat neraka, ini ahli surga, ditunjukkan. Setelah itu dia kedapatan satu malaikat mengusir dia bahwa ini orang balik ke dunia. Nah, setelah itu dia sadar terus cerita ke saudara-saudaranya. Nah, di situ orang kisah nyata itu, orangnya sampai sekarang masih hidup. Itu kayak mengalami mati suri dan ditunjukkan bahwasannya bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an ternyata sampai kepada si mayit, walaupun bacaannya tidak di kuburan, tidak di rumah. Yang penting di mana dia membaca Al-Qur'an, terus pahalanya disampaikan
atau ausil disampaikan kepada Allah, ini untuk si fulan yang saudaraku yang meninggal. Di situ qad yasil, ternyata sampai si mayit itu. Maka kadang orang menganggap tidak sampai, biarlah mereka menganggap tidak nyampe. Tapi kita alhamdulillah di malam ini sedikit banyak para ulama menjelaskan ternyata itu semua adalah bagian dari sunnah. Dan walaupun perbedaan pendapat antar ulama tentang pahala membaca Al-Quran sampai apa tidaknya, tapi banyak ulama yang mengatakan yasil, sampai pahala itu kepada si mayit. Terus untuk berikutnya yang kedua tentang masalah yaitu hukum memeluk makam atau mencium batu nisan. Di makam-makam para aulia ada satu orang mencium batu nisannya, kadang memeluk batu nisannya. Sementing patoke jangan dijabrol ya kan. Saya senenge ulama itu untuk golek barokah, patoke dijabrol arep nggo batu nisanku. Ya niki jenenge orang ala barokah tapi nyolong ya. Ya. Nah, bagaimana hukum memeluk dan mencium ya kan? Pokoknya intinya mencium tidak terlaluan, mencium sampai napa mulite kantil ning nisan ya seorang nyium ya niku. Bagaimana hukumnya? Nah, di situ para ulama ya disinggung di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya dikatakan walamma qadima ya, di dalam kisah qudumihi minasyam, yaitu kisahnya Sayyidina Bilal ya, sewaktu beliau ini berangkat dari negara Syam menuju ke Madinah untuk bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau kubur Nabi. Beliau mendatangi kuburnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa? Beliau faja'ala yabki indahu. Beliau menangis di pusaran Nabi Muhammad SAW. Wa yamzagha ay yuqallib, yaitu memeluk ya, memeluk makam Nabi Muhammad dengan wajahnya Sayyidina Bilal dan mencium makamnya Nabi Muhammad SAW. Dan di situ ada sahabat yang menyaksikan dan tidak menolak dan tidak melarang apa yang dilakukan Sayyidina Bilal. Nah, di situ bahkan ada Sayyidina Hasan, ada Sayyidina Husain di situ melihat apa yang dilakukan Sayyidina Bilal, tidak ada satupun yang melarangnya. Nah, di situ bisa menjadi dalil bahwasannya apa yang dilakukan Sayyidina Bilal ini bagian dari sunnah, walaupun mohon maaf zaman Rasulullah tidak mencium batu nisan, walaupun Rasulullah tidak mencium kuburan, tetapi perilaku sahabat itu bisa mencerminkan bahwasanya itu adalah bagian dari sunnah. Karena apa? Tidak mungkin para sahabat Rasulullah sekelas Sayyidina Bilal, sekelas Sayyidina Abu Bakar, sekelas Sayyidina Utsman, sekelas para tabi'in, tidak mungkin melakukan hal-hal yang namanya dikatakan bid'ah, tidak mungkin. Nah, disitulah salah satu dalil yang menunjukkan tentang mencium dan memeluk makam, khususnya makam-makam para aulia. Bahkan dikatakan lam yarid fihi naha anis syari'. Ternyata tidak ada dalil syariat yang melarangnya memeluk dan mencium batu nisan atau makam, itu tidak ada larangan. Wal hikam fihi inda asari ulama al-qaroha wal hukmu ya. Lah sebagian ulama, aksar ulama, kebanyakan ulama mengambil hukum makruh ya kan? Makruh. Wa inda ba'dihim, sebagian ulama lagi al-jawas bila karoha ya, jawas berarti tergantung ke niat lagi. Berarti sebagian ulama makruh, sebagian ulama jawas, yaitu boleh. Tetapi kembali ke niat seseorang. Kalau niatnya baik, maka di situ akan menimbulkan hukum pahala, itu menjadi hukum sunnah. Seperti dikisahkan Sayyidina Marwan ya, suatu hari mendapati seseorang ya, Sayyidina Marwan ini termasuk ada yang mengatakan tabi'in ya, itu mendapati seseorang wadi'an wajahu, wajahnya seseorang itu ditaruh di atas kubur. Terus fa'akhadha bi'ubati wa qala atadri ma tasna, ditanya bahwasanya ya fulan, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Terus orang itu mengatakan ya tahu, bahwasanya ini makamnya saya Abu Ayyub Al-Ansari. Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari salah satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Di situ menunjukkan Sayyidina Marwan salah satu ulama di kalangan tabi'in tidak melarang yang dilakukan oleh seseorang itu di makamnya Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Sayyidina Abu Al-Ansari termasuk sahabat Rasulullah, dan Sayyidina Bilal termasuk sahabat Rasulullah. Di situ para sahabat-sahabat mencium makamnya Rasulullah, memeluk makam Rasulullah, itu sebagai dalil bahwasanya kita di saat mencium makamnya para aulia, memeluk makamnya aulia dengan rasa mahabbah, dengan rasa rindu, maka di situ ada hukum jawaz. Sehingga kalau tambah mengingat kita dengan akhirat, justru itu akan menambah suatu pahala, yaitu menjadi hukum sunnah. Itu sedikit keterangan tentang masalah kajian Ahlussunnah wal Jamaah, itu pahala bacaan Al-Quran sampai kepada orang mati, dan kedua hukum memeluk dan mencium makam orang-orang soleh. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjalankan akidah Al-Asy'ariyah, Maturidiyah, Ahlussunnah wal Jamaah sampai akhir hayat kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.